Halo bos, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Hari ini saya memberikan edukasi tentang seputar pendinginan ya, atau sirkulasi air radiator. Ini kemarin saya kan pernah ngalamin overheat, dimana suhunya nyampe di huruf H ya, hot. Nah ternyata setelah itu ketahuan kalau air radiator masuk angin, jadi saya selalu kisi angin terus. Dicek-cek semua salurannya, nggak ada yang itu, nggak ada yang bocor di bagian atas ini, sambungan T ini kan. Bypass ini nggak ada, ini bypass itu nggak ada yang bocor, aman semua. Ternyata kebocorannya ada di sini bos, ini di koin ini bos. Gimana ya cerar kalau tuh, nah tuh ada di situ ternyata. Jadi buat para pengguna espas, diperiksa koinnya, barangkali udah keropos kalau sering ngalamin overheat. Dia akan menjadi lubang masuknya angin, menjadikan radiator jadi bertekanan lebih tinggi, otomatis dia akan nyembur-nyembur. Nah ini saya mau ngelem aja ini, karena kalau dicabut lumayan nih, harus bawa ke tukang las ya. Jadi saya lem aja ini pakai epoxy, lem porting ya, lem porting. Kita sementara lah, karena kalau nyabut ini lumayan nih ya, harus bawa tukang las, jauh ini tukang lasnya. Terus kalian kuras air, nanti gimana hasilnya ya. Sementara kita kuras dulu nih, masih keluar dia. Nah kalau radiator tidak ada mengalami apa-apa ya, radiator nyaman, tidak buntu, tidak ada kendala, tutup juga bagus, ini masih bagus, semuanya bagus. Hanya itu aja yang bocor itu. Ini saya coba cek di sini, aman ya, ini tuh aman, tidak ada tuh untuk air, karena buangan dari bawah itu, dari apa untuk yang nguras itu, buangan pengurasan, nggak ada bocor-bocor, radiatornya aman. Bocornya di sana aja. Jadi kalau ada tekanan tinggi dia kan nggak bisa ini ya, airnya keluar terus, jadi uapnya keluar otomatis. Ketika tidak terjadi kevakuman cairan di dalam mesin, dia tergantikan oleh udara. Nah otomatis bertekanan tinggi. Kalau bertekanan tinggi, reservoir pasti akan habis terus karena tertekan oleh uap. Bukan habis karena keambil ya, kalau keambil itu kan normal. Itu pun dikit sebenarnya kalau keambil itu. Tapi kalau habisnya terlalu ekstrim, berarti ada yang bocor di mana itu. Gitu bos ya. Nanti tunggu hasilnya. Kita sementara ngelem dulu ya. Halo bos, ini udah saya lem porting nih ya, udah dilem, mudah-mudahan bisa awet ya. Ini kalau ngelepasnya ya lumayan merepotkan, harus jelas ini dicabut, diganti. Ini kan kuningan, modelnya kayak besi juga kayaknya nih, dia besi, bahan besi. Ini namanya faktor umur. Mudah-mudahan tidak bocor lagi nih kan. Ini udah lumayan keras, tapi harus memang nunggu lama karena dalamnya biasanya belum keras. Nunggu lama dulu baru ya, seharian minimal 8 jam nih harus dikeringkan dulu, baru nanti dicek lagi. Sementara ya begini dulu aja, nanti baru kita tes drive. Jadi buat para pengguna Zebra Espas ya, kalau mengalami overheat itu belum tentu juga radiator harus dikorok atau apa gitu. Perhatikan dulu jalur-jalurnya, siapa tahu ada yang bocor, jadi masuk angin, kemudian terjadi tekanan uap panas yang tinggi. Nah itulah sebabnya menjadi overheat. Ya kalau memang
nggak ada yang bocor, ya baru vonis ke radiator. Ya jangan lupa juga tutup radiator itu. Kalau dia sudah bocor juga akan terjadi masuk angin. Gitu bos ya. Kalau semuanya sudah beres, insya Allah sih aman lah ya. Temperatur naik dari C ke tengah itu baratnya seperti di antara sini ya. Ini kan ada garis ini. Nah ini ada garis ya di C, di tengah-tengah antara garis tengah itu udah aman itu. Ada aman, apalagi yang pakai termostat ya. Kalau termostat itu kan bekerjanya setelah temperatur ideal, jadi dia baru membuka. Itu mungkin punya saya masih ada, soalnya ya seperti itu. Kalau jalan panas, dia langsung membuka, air mengalir, nanti dia turun, terus nanti kalau pas tanjakan panjang naik lagi dikit gitu. Nah seperti itu bos ya. Untuk Anda pengguna Zebra, Espas atau mobil yang lain mereknya, cara kerjanya sama. Jadi perhatikan jalur-jalur daripada aliran air. Jadi jangan langsung vonis ke radiatornya mampet atau apa, karena belum tentu di situ. Mungkin buntu bisa, atau mampet dah kena kotoran bisa, semua bisa itu. Jadi perhatikan itu dulu baru vonis terakhir radiator. Itu bos. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.